Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil touch up. Ya, baik. Jadi sudah lama tidak diskusi ya, kan ya, terkait desain segala macam. Banyak hal yang harus saya kejar ya. 3 bulan kemarin menyusun proposal, kemudian bikin soal. Di awal semester sudah disuruh dibikin. Jadi soal tes dan pokoknya sudah jadi semua ya, di awal. Nah, kemudian hari ini saya mau membahas segmentasi target dan positioning. Ini saya rasa penting bagi rekan desainer ya, karena semakin fokus target segmentasinya, semakin kuat pesan yang bisa disampaikan. Karena kita tahu ya, saya selalu termasuk orang yang menggaungkan bahwa desain itu bukan tentang visual saja, tapi strategi ya. Kalau di cafe, karena desain komunikasi visual ya, berarti Anda harus merancang strategi visual dan strategi verbalnya. Dan salah satu yang paling relevan kalau kita bisa merancang strategi verbal tentu adalah dengan menentukan target segmentasi yang sangat konkret. Jadi siapapun Anda di cafe ya, apalagi tugas akhir, kemudian Anda ditanya siapa segmentasinya, ini untuk semua orang. Wah, itu sudah dipastikan sangat lemah. Argumentasi Anda berarti Anda tidak melakukan riset. Kalaupun Anda melakukan riset, kalau itu memang semua orang, ya tidak ada kedalaman di situ ya. Karena semakin fokus Anda akan semakin mudah ngomongnya. Apapun makanannya, minumnya, nah itu kan juga merupakan bagian dari segmentasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat teh itu ada banyak teman-teman ya. Ada yang teh funky, kemudian tehnya juga teh rasa-rasa, ada teh yang mempertahankan kekhasannya gitu bentuknya ya. Ada teh kotak tapi di botol, ada teh botol tapi di kotak ya gitu ya. Seperti itu, tapi intinya adalah mereka kalau punya target segmentasinya semakin sempit ya, berarti semakin kuat pesannya gitu. Kayak apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, nggak boleh nyebut merek ya, harus ada endorsement dulu. Jadi terkait dengan target segmentasi ini, Anda harus paham yang namanya itu adalah STP. Sekali lagi, desainer bukan hanya sekedar visualizer ya, tapi orang yang bisa mengkomunikasikan suatu pesan ya pada target atau pihak tertentu ya, baik itu kelompok, individu, kelompok yang punya karakteristik tertentu. Makanya lagi-lagi karena kita komunikasi, kita harus punya cara pendekatan yang paling efektif. Analoginya itu seperti ini kan, karena kita tahu kita mau ngobrol sama atasan kita mungkin ya, dan atasan kita itu seneng banget ngomongin mobil. Mungkin kita bisa jelasin penawaran produk itu dengan analogi mobil. Bedanya produk ini, perusahaan ini sama kerja sama perusahaan ini gimana? Bedanya itu kayak Suzuki Katana sama Suzuki Jinmi, Pak. Mungkin ngomongnya langsung nggak gitu ya. Oh, atau rekan-rekan juga akan ngobrol ke adik Anda. Kita tahu adik kita masih kecil, atau mungkin anak kita masih kecil, kita nggak akan bisa menjelaskan sistem ekonomi itu berputar gitu ya, atau bagaimana perang dunia itu terjadi gitu ya. Tapi kita bisa bikin analogi-analogi yang bisa mudah dimengerti mereka. Desain juga seperti itu. Semakin Anda tahu siapa yang Anda ajak omong, semakin Anda bisa memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa bikin narasi yang cocok bagi mereka. Anda bisa bikin tagline yang mereka banget, dan tentu saja bagaimana produk-produk yang lainnya ya, meskipun kita melihat ya misalkan sosro tadi apapun makanannya, minumnya, berarti kan menyasarnya itu orang yang suka kuliner, orang yang suka ganti-ganti makanan, atau orang yang suka di warung gitu ya. Tapi kan bisa juga itu dipahami atau dimengerti atau digunakan diminum oleh ibu rumah tangga dan orang tua, ya fine-fine aja. Tapi ketika kita sudah tentukan fokus target segmentasinya, pesannya akan semakin kuat, narasinya akan memudahkan Anda untuk menemukan kata-kata yang sesuai dengan. Nah, kita mulai dari STP, si target positioning ya. Segmentasi itu adalah satu kelompok besar ya, satu golongan kelompok besar untuk orang tua, untuk dewasa, untuk remaja, untuk anak-anak. Kita tahu untuk milih satu aja ya, untuk remaja saja, itu remaja itu masih sangat luas, tapi kita sudah memilahnya. Dan segmentasi ini mudahnya itu dibagi menjadi 4 pendekatan. Jadi kalau Anda nanti bikin kuesioner atau mencari tahu siapa sih yang ngisi kuesioner saya, respondennya, profilnya ya, mungkin Anda bisa dari demografinya itu bisa jadi usia, pendidikan, penghasilan gitu. Nanti untuk melihat ya perbedaan demografi untuk apa ya, untuk usia kita bisa lihat referensinya orang tua Gen Z sama milenial itu sama nggak sih gitu ya. Jadi kalau rekan bikin kuesioner ya, jangan langsung mentahan ditampilkan pie chartnya itu sangat salah sekali. Tapi Anda harus bisa jelaskan pie. Misalkan ada pertanyaan,
Mana yang Anda suka makan di rumah makan, rumah, atau mungkin di warung pinggir jalan gitu ya. Jangan cuma dilihat, oh 90% di rumah, 5% di pinggir jalan, 5%-nya lagi itu di restoran. Jangan seperti itu, karena itu kita nggak tahu itu siapa yang milih ya. Makanya dari itu kita bisa lihat kembali ke usia tadi misalkan. Kita lihat semua yang usianya milenial misalkan ya, milihnya apa kira-kira? Karena pasti beda. Milenial, Gen Z gitu ya, atau yang baby boomers mungkin akan beda gitu di situ. Dan di situlah pentingnya nanti kita butuh membedakan. Jadi jangan lagi Anda langsung tampilkan pie chart-nya, tapi Anda tampilkan dulu ini data dari siapa nih? Apakah orang-orang menengah atas yang isi ini pendapatnya gimana? Jadi Anda bisa tahu, oh bedanya orang-orang yang menengah ke atas misalkan, atau orang-orang yang usia Gen Z itu rata-rata milihnya ini, lebih banyak akan di restoran misalkan kayak gitu. Oh, kalau baby boomers ternyata lebih milih makan di rumah. Jadi kita bisa tahu datanya itu. Nggak cuma langsung, oh 90% segini, 10% segini. Ya, itu nanti kita nggak jelas. Dari situ, itu demografis ya. Preferensi itu. Kemudian ada geografis, itu pasti berdasarkan tempat. Nah, kalau rekan-rekan tanya, kenapa urgensinya kita harus nanya geografisnya? Tentu saja nanya, karena ini berkaitan dengan akses terhadap suatu tempat mungkin ya. Atau preferensi budaya mereka. Kalau di kota, di kabupaten, atau bahkan di pelosok, mungkin cara mereka melihat makan itu berbeda. Kalau di kota mungkin tentu saja mereka suka makan di warung, makan di restoran. Tetapi kalau ternyata respondennya yang ngisi adalah mungkin rekan dari pelosok, mungkin akan beda sekali. Nah itu geografis. Berikutnya adalah behavioral ya. Behavioral itu berkaitan dengan perilaku, preferensi ya. Jadi perilakunya itu apa? Gimana mereka suka gitu ya? Apakah mereka makannya 2 kali sehari atau 4 kali sehari atau malah 2 kali sehari gitu. Nah, itu di situ pasti akan beda. Jadi preferensi behavior itu perilaku mereka gitu ya. Preferensi mereka. Karena nanti akan kalau di desain mungkin itu akan berkaitannya sama kemana sih mereka makan gitu ya. Berarti kita bisa letakkan iklannya di mana gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah psikografis. Psikografis itu berkaitan dengan psikologis ya. Maksudnya apa yang mereka feel, mereka rasakan, mereka khawatirkan ya. Jadi kayak mereka tahu ya, beberapa saudara Anda mungkin atau rekan ada yang pernah merasa kalau saya sakit ya, atau merasa nggak enak badan dikit harus segera beli susu beruang misalnya gitu. Padahal atau di era COVID kemarin ya, susu beruang laris banget. Padahal susu beruang nggak pernah ngeklaim gitu ya bahwa bisa menyembuhkan COVID segala macam itu. Tapi ada perasaan ya psikografis. Ada perasaan bahwa karena dia susunya steril, bersih, sehingga bisa memberikan dampak kesehatan yang lebih baik. Misalkan seperti itu. Atau mungkin rekan-rekan akan melihat ya, beberapa orang merokok itu bukan karena mereka ingin merokok, tapi karena mereka ingin terlihat keren. Ya. Rekan-rekan bisa tanyakan ya, benda apa atau tempat nongkrong mana yang membuat Anda merasa gaul atau merasa keren dan sebagainya itu. Jadi dengan demikian 4 hal tadi mulai dari demografis, geografis, behavioral sama psikografis itu bisa menjadi pendekatan untuk membagi segmentasinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa segmentasi itu masih sangat luas ya. Maka tahap berikutnya itu adalah memahami siapa target segmentasinya. Nah, berkaitan dengan target segmentasi berarti target itu lebih kecil lagi. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.